satu ke depan. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Oke. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Radio proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Bila
pembelajaran, Ibu akan membagikan kertas ini untuk anak-anak menuliskan atau menuangkan apa yang anak-anak ketahui tentang sistem pembelajaran kita hari ini, yaitu perangkat keras komputer. Oke. Bersemangat lagi, kita ice breaking dulu ya. Kita ice breakingnya tepuk irama. Oke, silakan anak-anak ibu berdiri semua. Oke, kalau ibu bilang tepuk 1, oke, tepuk 2, tepuk 3. Oke, sekali lagi. Kalau tepuk 4. Kalau ibu bilang tepuk 1, berarti yang jawab yang kelompok 1, 2, 3, 4. Oke. Tepuk 1. Tepuk 3. Tak fokus. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Oke. Tepuk 1. Lihat tangan ibu ya. Kalau ini berarti 1, 2,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa hebat, selamat datang kembali di kelas informatika. Hari ini kita akan mempelajari bab sistem komputer. Subbabnya adalah perangkat keras komputer atau sering juga disebut dengan hardware. Siapa kalian untuk belajar hari ini? Jangan lupa untuk mencatat poin penting dari apa yang akan Ibu sampaikan. Selamat menonton. Ada kata, tahukah kamu, agar dapat menjalankan fungsi seperti yang diinginkan, komputer harus dilengkapi dengan perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras memiliki bodi fisik yang dapat dilihat secara kasat mata, sedangkan perangkat lunak tidak memiliki bodi fisik, tetapi berupa program-program yang dijalankan untuk melakukan perintah atau fungsi tertentu. Nah, pada hari ini kita akan terlebih dahulu berkenalan dengan perangkat keras komputer. Perangkat keras atau yang disebut juga dengan hardware dalam bahasa Inggris merupakan perangkat pada komputer yang memiliki bentuk fisik bercerita dan dapat dilakukan menggunakan tangan dan diikat menggunakan tangan. Perangkat keras terbagi berdasarkan fungsinya, yaitu yang dimasukkan atau disebut juga dengan input device, yang dikeluarkan atau disebut juga dengan output device. Lalu piranti pemroses ataupun processing device dan yang mengimplementasikan atau disebut juga dengan storage device. Kita akan membahasnya satu persatu dimulai dari piranti masukan atau dalam bahasa Inggris disebut dengan input device. Input device adalah perangkat keras komputer yang berfungsi memberi perintah dan masukan ke komputer. Perangkat yang termasuk ke dalam piranti masukan diantaranya adalah mouse atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan petikus. Mouse digunakan untuk menggerakkan dan mengatur posisi kursor di layar komputer serta mengeksekusi sebuah perintah. Kemudian contoh yang kedua adalah keyboard. Keyboard atau papan ketik adalah suatu alat yang digunakan untuk memasukkan karakter ke dalam sebuah komputer. Karakter tersebut berupa huruf, angka maupun simbol. Contoh ketiga adalah scanner. Scanner digunakan untuk memindai dan menyalin data dari kertas berisi grafik, gambar, foto maupun tulisan menggunakan alat membaca optikal dan reader. Kemudian ada juga mikrofon. Mikrofon adalah perangkat yang mengkonversi suara menjadi sinyal elektrik. Perangkat ini digunakan untuk memasukkan suara ke dalam komputer. Contoh berikutnya yang juga tergolong ke dalam piranti masukan adalah joystick. Joystick digunakan untuk memainkan permainan atau game video yang menggunakan lebih dari satu tombol. Joystick digunakan untuk menggerakkan kursor pada layar permainan. Ada juga webcam atau web kamera.
adalah sebuah perangkat input yang berfungsi sebagai kamera video dan mengirimkan data dalam bentuk gambar ukuran di dalam komputer. Kemudian contoh terakhir adalah alat pemindai. Alat pemindai adalah teknologi yang menggunakan bagian tubuh manusia yang memiliki ciri unik sebagai alat pengenal. Selanjutnya kita akan mengenal juga apa yang disebut dengan piranti pemroses atau dalam bahasa Inggris disebut dengan processing device. Piranti pemroses adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk melakukan pemrosesan dan olah data dari hasil masukan. Perangkat yang termasuk ke dalam piranti pemroses diantaranya adalah motherboard. Motherboard atau sering juga disebut mainboard merupakan perangkat komputer yang berfungsi sebagai tempat perangkat internal seperti prosesor, memori, kartu grafis, kartu suara, dan markup diletakkan. Lalu contoh kedua yaitu prosesor. Prosesor yaitu sebuah chip yang merupakan otak memproses dan pusat pengendali berbagai perangkat lain, sehingga komputer dapat bekerja satu dengan yang lainnya. Ukuran prosesor adalah MHz atau megahertz. Kemudian ada juga RAM atau singkatan dari Random Access Memory. RAM adalah jenis memori yang sangat cepat yang digunakan untuk menerima data sementara saat komputer sedang memproses data atau mengeksekusi perintah. Lalu ada juga ROM atau Read Only Memory, digunakan untuk menyimpan perintah-perintah dan data secara tetap. Komputer hanya dapat membaca data dan perintah yang terdapat pada ROM. Jadi anak-anak, terdapat perbedaannya antara RAM dan ROM. RAM digunakan untuk menyimpan data yang bersifat sementara, sedangkan ROM digunakan untuk menyimpan data yang bersifat tetap atau permanen. Jenis dari hardware selanjutnya adalah perangkat keluaran atau dalam bahasa Inggris disebut dengan output device. Perangkat keras keluaran atau output device yaitu peralatan yang berfungsi untuk mengambilkan data, instruksi, dan informasi ke dalam teks, grafik, dan gambar yang tadi sudah diproses dalam piranti proses dan diberi inputan pada piranti masukan. Perangkat komputer yang tergolong ke dalam output device diantaranya adalah monitor. Layar monitor berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan data di komputer seperti gambar, teks, angka, grafik, dan sebagainya. Contoh kedua yaitu speaker. Speaker digunakan untuk menghasilkan suara dari komputer seperti musik, percakapan di film, dan efek suara lainnya. Kemudian ada juga printer. Printer digunakan untuk mencetak gambar, foto, dokumen dalam bentuk media kertas. Lalu ada juga proyektor. Proyektor hampir sama dengan monitor yang berfungsi untuk menampilkan gambar atau visual hasil pemrosesan data. Namun, proyektor memerlukan objek lain sebagai media penerima pancaran sinyal-sinyal gambar yang dipancarkan dari proyektor. Jenis perangkat keras komputer yang keempat adalah piranti penyimpanan atau dalam bahasa Inggris disebut juga dengan storage device. Perangkat penyimpanan sekunder adalah tempat penyimpanan data elektronis yang bersifat permanen. Data yang disimpan pada penyimpanan sekunder dapat bertahan lama dan dapat dimanfaatkan kembali oleh penggunanya saat dibutuhkan. Contoh yang termasuk ke dalam storage device adalah hard disk atau disingkat dengan HDD. Hard disk adalah media penyimpanan data dalam lapisan magnetik pada piringan bulat atau cakram disk tipis. Kemudian yang kedua ada compact disk atau CD. CD adalah format penyimpanan data cakram optik digital yang dikembangkan bersama oleh Philips and Sony dan dirilis pada tahun 1980-an. Selanjutnya ada juga flash drive atau lebih dikenal dengan flash disk. Flash drive berfungsi sebagai alat penyimpanan data secara permanen yang portable atau bisa dibawa-bawa kemana saja. Flash drive menggunakan flash memori dan biasanya menggunakan aktivitas USB. Baiklah anak-anak, itu dia penjelasan Ibu mengenai sistem komputer submateri perangkat keras komputer. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar ya. Nah, setelah kita menyaksikan video yang telah Ibu tayangkan
Ya, bagus. Nah, ini namanya apa? Mouse. Apa? Mouse. Mouse. Mouse kalau bahasa Inggrisnya apa? Tikus. Ah, tikus. Ini mouse ini gunanya untuk apa? Biar Untuk menggerak-gerakkan kursor yang ada di
ini tulis nama kawannya. Nah, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, dan kelompok 6. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Silakan kerjasama ya. Tulis nama gambar yang ada di situ. Habis itu lihat fungsinya.
Jangan lupa kerjasamanya ya. Nanti kelompok satu orang akan tampil ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Bisa kan? Isinya apa?
Ya. Iya, random accessories memory. RAM itu disingkat jadi RAM. Kepanjangannya adalah random accessories memory. Fungsinya berapa? Fungsi dari RAM. Siap ya? Ya. Kasih ya. Printer, apa fungsi dari printer? Habis. Ini CPU. Fungsi CPU.
Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan duduk. Nah, kelompok berapa lagi yang mau maju? Kamu terus. Kamu terus. 2 orang. Silakan. Ya, 2 orang. Ya. 2 orang. Dari kelompok apa? Dari kelompok Mawar ingin mempresentasikan hasil kerjasama mereka. Oke. Nah, ini dari kelompok Mawar. Apa gambar yang ada di nomor 1? Iya, mos atau tetikus. Apa fungsi dari tetikus itu? Iya, apa lagi habis itu? Keyboard, apa fungsi dari keyboard? Iya. Yang ini apa fungsinya? Yang nomor 3. Scanner, fungsinya untuk apa?
Mos, fungsinya untuk apa? Ya. Keyboard fungsinya untuk mengetik sesuatu. Fungsinya untuk mengenali data dari kertas. Oke, silakan duduk di tempat. Kita beri tepuk wow untuk semua kelompok yang sudah tampil. Tepuk wow. Beri dia W, Beri dia home, beri dia W, beri dia wow. Oke. Silakan yang punya presentasi tadi dikumpulkan. Ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan soal untuk Ibu dapat mengetahui seberapa paham sudah anak-anak Ibu tentang perangkat keras komputer yang kita belajar hari ini. Nah, silakan ini per orang ya. Silakan per orang. Mbak kerjasama ini per individu seseorang. Ya, ini soalnya pilihan ganda.
USB. Apa fungsi dari USB? Flash disk. Iya. Flash disk apa? Fungsinya tadi kan udah kita kerja sama. Iya, modem. Modem apa? Iya, tulis nama masing-masing. Tulis namanya masing-masing di atas ya. Sudah? Yang sudah boleh dikumpulkan. Yang sudah silakan dikumpul. Yang sudah siap boleh kumpul. Ya, silakan mulai kumpul yang sudah siap. Yang udah siap boleh kumpul. Sudah siap? Yang udah siap silakan kumpul. Silakan kumpul. Oke, silakan dikumpul. Ya, kumpul. Silakan dikumpulkan. Sudah, kumpul.
ya, boleh tulis nama. Sudah? Belum. Ya. Sudah? Oke.